Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hukum dasar, landasan, dan asas-asas serta penerapannya. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Dr. Rani Sugiyarni, SPD MPD, dan saya cintai rekan-rekan seperjuangan. Lanjut saja ke materi. Yang pertama ada pengertian hukum dasar. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tertolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. Satu pendidikan menurut Undang-Undang 1945, pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dua pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 mengantar tentang pendidikan kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP. 2. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan mengatur pendidikan pada umumnya. Sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan mengatur pendidikan pada umumnya. Artinya yang bertalian dengan pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini menurut 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum istilah-istilah undang-undang menurut 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum istilah-istilah dalam undang-undang ini. Kedudukan, fungsi, dan tujuan, prinsip-prinsip profesionalitas seluruh dalam undang-undang ini. Peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi, profesi, dan kode etik, sanksi sebagai guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagai mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dasar Hukum Pendidikan di Indonesia. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 5 Tahun 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus. Permendiknas No. 5 Tahun 2006 tentang DAK bidang pendidikan tahun 2006 termasuk pemberi blok grant subsidi sekolah. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk suatu pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulus SKL atau suatu pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 dan peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 yang berhubungan dan peraturan kepegawaian. PP No. 47 Tahun 2005 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap. PP No. 48 Tahun 2000 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2000 tentang pedoman. Peraturan Kepala Badan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Tenaga Honorer. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan sebagai berikut. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan. PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Macam-macam dasar hukum pendidikan. 1. Hukum empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin empiri yang memiliki pengalaman pendidikan. Empirisme menurut filosofi empirisme bertujuan untuk membentuk siswa menjadi masa depan yang mereka inginkan dengan memanfaatkan pengalaman yang mereka temui dalam sistem pendidikan dan dunia sekitar mereka. 2. Hukum nativisme. Teori ini berbanding terbalik dengan teori empirisme. Nativisme berasal dari kata Latin pribumi yang secara khusus menunjuk pada individu yang lahir di suatu tempat tertentu. Pendidikan adalah suatu proses yang memberikan seseorang bertumbuh berdasarkan atas pembawaannya. Hasil akhir dari pertumbuhan
pendewasaan dan pendidikan manusia sebagai besar dipengaruhi oleh sifat bahwa mereka sejak lahir. Sebagian 3. Hukum naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natura alam selaku realitas. Menyeluruh alam adalah alam yang disingkapkan kepada kita melalui studi ilmu pengetahuan alam. Ungkapan naturalisme berasal dari istilah supranaturalisme yang mencakup pendahuluan dualistik terhadap alam yang mengaku adanya kekuatan yang melampaui atas berada di luar alam. Hukum konvergensi. Para pendukung pendekatan pendidikan ini berpendapat bahwa pengaruh intrinsik dan eksentrik sama-sama penting dalam perkembangan anak. Kemampuan bahwa akan berkembang tanpa adanya pengasuhan lingkungan yang sesuai dengan bakat individu sebagainya. Perkembangan anak yang ideal tidak dapat dicapai dalam lingkungan yang baik jika anak kurang memiliki keterampilan yang diperlukan. Yang kedua adalah landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Fajar. Yang pertama ada pengertian landasan pendidikan. Menurut Syahril dan Z tahun 2019 bahwa pengertian dari landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan atau fakta tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Moeliono tahun 1989 dan Soedomo tahun 1989 sampai 1990. Lanjut, ada macam-macam landasan pendidikan. Menurut Syapril dan Z tahun 2019 bahwa terdapat beberapa landasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat, juga merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepas dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalam. Terakhir ada landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestari dan atau dikembang dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal maupun formal sekolah. Terus ada yang keempat, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Lalu yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau bisa disingkat dengan kata IPTEX, mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan IPTEX menjadi bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEX. Lanjut, ada asas-asas pendidikan. Yang pertama ada pengertian. Menurut Shafir dan JJ tahun 2019 bahwa memperhatikan makna kata, maka antara landasan dan asas dapat dikatakan mempunyai makna yang hampir bersamaan. Meskipun demikian, dengan memperhatikan Sudomo 1989 sampai 1910 dan Tirtara Harja dan Sulo 1994, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan lebih menekankan kepada kajian kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan bagi upaya mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan berikutnya. Lalu ada macam-macam asas pendidikan. Menurut Shafril dan Jenze tahun 2019 bahwa beberapa asas-asas pokok dalam pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asas Tuturi Handayani.
yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini, bersumber dari asas pendidikan taman siswa. Asas Tun Wuri Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Baik Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan peserta untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Dan kegiatan belajar mengajar sedapat mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dan dengan menghindari campur tangan pendidik iptek. Baik, selanjutnya ada penerapan hukum dasar pendidikan. Menurut Administrator 2024, bahwa dasar hukum pendidikan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Beberapa penerapan dari dasar hukum antara lain yaitu yang pertama jaminan kualitas pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Yang kedua, kesempatan yang sama, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lalu ada penerapan landasan pendidikan. Menurut Abdul Rashid 2018 bahwa terdapat beberapa penerapan landasan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan yang jelas dalam sistem pendidikan diperlukan agar visi dan misi membangun sumber daya manusia unggul dapat tercapai. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Sekolah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya kerjasama antara sekolah dan tokoh masyarakat. Proses sosialisasi anak juga perlu ditingkatkan dan dinamika kelompok dapat dimanfaatkan untuk belajar. Yang ketiga, ada landasan kultural, yaitu kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan. Yang keempat ada landasan psikologis, merupakan salah satu landasan pengembangan kurikulum, terutama bagi para guru sebagai desainer, developer, dan implementer kurikulum. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, termasuk tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Serta dengan penggunaan teknologi dapat mempermudah pelayanan bimbingan dan konseling, misalnya dengan cyber counseling. Yang terakhir ada penerapan asas-asas pendidikan. Menurut Shafri dan Gen Z 2019 bahwa penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran setidaknya terdapat 3 masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan komunikasi oleh guru. Masih terdapat kecenderungan bahwa para pendidik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang pendidik menjadikan peserta didik sebagai objek komunikasi belaka. Yang kedua ada peranan pendidik. Dalam era komunikasi canggih dewasa ini, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah. Misalnya media massa dengan segala jenisnya seperti televisi, majalah, koran, radio, dan bahkan internet. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua, guru, dosen, atau tutor ketinggalan informasi dibandingkan dengan peserta didik. Sehingga dengan demikian sangatlah penting untuk mendorong peserta didik guna mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Yang ketiga masalah tujuan belajar. Tujuan belajar sudah harus diperluas dari sekadar learning to know dan learning to do dengan menambahkan learning to live together. Untuk itu tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas dengan learning to be sehingga dengan tujuan yang demikian. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.